Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang asam basa dan garam. Siap anak-anak? Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi larutan asam dan basa berdasarkan ciri-cirinya. Sebelum kita memulai pelajaran, baik, perhatikan dulu gambar yang Ibu tayangkan berikut ini ya. Nah, dari produk-produk bahan kimia ini, manakah produk bahan kimia yang bersifat asam, basa, dan netral? Dan bagaimana cara mengidentifikasinya? Untuk dapat mengetahuinya, baik, simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Baik siswa-siswa semua, yang pertama ini kita akan bahas tentang larutan asam. Larutan asam memiliki ciri-ciri diantaranya: 1. Larutan asam jika di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen berasam asam. Yang ketiga bersifat korosif. 4. Dapat memerahkan lakmus biru. Yang kelima, bereaksi dengan logam menghasilkan ion hidrogen. Yang keenam, nilai pH-nya selalu di bawah angka 7. Berikut adalah contoh beberapa asam yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, asam askorbat terdapat dalam buah yang dikenal sebagai vitamin C. Asam karbonat yang terdapat dalam minuman ringan bersoda. Asam sitrat dalam jus jeruk dan buah-buahan. Asam asetat dalam cuka dapur. Asam klorida dalam asam lambung. Asam laktat dalam susu asam. Asam sulfat biasa terdapat dalam aki mobil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang larutan basa. Bagaimana ciri-ciri larutan basa? Ciri-ciri larutan basa adalah: 1. Larutan basa jika berada di dalam air akan menghasilkan ion hidroksil atau ion OH negatif. Yang kedua, rasanya pahit. Yang ketiga, terasa licin di kulit. Yang keempat, dapat membirukan lakmus merah. Yang kelima, nilai pH-nya selalu lebih dari angka 7. Berikut ini adalah contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Basa biasa terdapat dalam antasid atau obat mah, dalam sabun mandi, dan juga dalam deterjen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang garam. Garam memiliki ciri-ciri: 1. Biasanya berbentuk kristal berwarna putih. Ada yang bersifat netral, asam, dan basa. 3. Merupakan dari hasil reaksi asam dan basa. 4. Nama garam diambil dari nama ion logam yang berasal dari nama basa dan nama asam pembentuknya. Untuk mengidentifikasi asam dan basa, kita dapat menggunakan indikator buatan dan indikator alami. Untuk indikator buatan, kita dapat menggunakan kertas lakmus merah dan biru, larutan fenolftalin, dan indikator universal. Cara menggunakan lakmus merah dan lakmus biru adalah dengan cara mencelupkan kertas lakmus ke dalam larutan yang bersifat asam maupun basa. Larutan asam akan mengubah lakmus biru menjadi merah. Larutan basa akan mengubah lakmus merah menjadi biru. Dalam penggunaan indikator alami, kita dapat menggunakan kubis ungu, kunyit, kembang sepatu, dan kulit manggis. Indikator alami asam basa ini merupakan bahan alami yang dapat berubah warnanya dalam larutan yang bersifat asam dan basa. Indikator alami yang biasa dipakai dalam pengujian asam dan basa adalah tumbuhan yang berwarna berupa bunga-bungaan, umbi-umbian, kulit buah, dan dedaunan.
Cara membuat indikator alami adalah dengan cara mengekstrak tumbuhan tersebut, kemudian setelah itu diujikan ke dalam larutan yang bersifat asam dan basa. Maka akan terlihat perbedaan warna-warnanya. Jadi akan kelihatan apakah larutan itu akan bersifat asam, basa, dan netral. Demikian penjelasan Ibu tentang materi asam dan basa. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Untuk menutup kegiatan hari ini, Ibu akan mengadakan pertanyaan refleksi yang harus kalian jawab di kolom komentar video di bawah ini. 1. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Yang kedua, apa yang belum dipahami? Yang ketiga, apa yang kalian ingin pelajari selanjutnya?